Saya udah bilang pemerintah tidak kerja cerdas dan tidak kerja tuntas. Nah, kita menghadapi pemerintah seperti ini jangan diam, terus sampaikan kritik yang konstruktif, ya, yang membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di Ruang Bicara. Hari ini kita mencoba untuk berbincang kembali menyoal kondisi negara hari ini. Sejak 2020, Maret 2020 hingga sampai dengan Juli 2021 hari ini, kita menemukan ada berbagai macam kebijakan yang keluar dari pemerintah itu sendiri. Sejak mulai dari penamaan gitu, atau istilah-istilah yang kemudian kita kenal untuk mengkondisikan kondisi kita hari ini gitu. Sejak mulai ada PSBB, lockdown, hingga sampai dengan PPKM darurat, dan kemudian kembali lagi dilanjutkan dengan PPKM level 4 gitu. Olehnya kondisi negara kita hari ini, kita mencoba untuk membahasnya bersama salah satu politisi kita. Beliau yang luar biasa, yang kita sering temui di media-media mainstream maupun media TV yang kemudian hari ini ada di Indonesia gitu. Baik, sudah ada di depan kita Ustadz Mardhani Alisera. Ustadz, selamat sore Ustadz. Sore. Siap. Sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah Ustadz. Ustadz sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, jadi berdasarkan sesuai ya dengan pamflet yang kemudian kita kirim ke Ustadz sebagai tema pembahasan kita hari ini, yakni adalah soal masalah PPKM darurat yang mengalami jalan buntu Ustadz. Yang kemudian tidak dilanjutkan kembali dengan nama PPKM darurat, tapi sudah diperpanjang dengan istilah yang baru, level 4 loh Ustadz. Ini apakah kemudian akan mengalami tingkatan-tingkatan yang berubah-ubah gitu. Nah, kira-kira dengan kebijakan yang kemudian selalu mengalami perubahan seperti ini, mulai dari PSBB, lockdown, kemudian PPKM darurat, dan kemudian ada lagi PPKM level 4. Nah, menurut Ustadz ini gimana nih Ustadz? Kalau serius, menurut saya serius ya. Kerja keras iya, tapi belum kerja cerdas dan belum kerja tuntas ya. Kenapa saya bilang kerja keras dan serius? Karena anggarannya besar ya. Kalau tidak serius, anggarannya tidak dibesarkan. Kerja keras karena semua dilakukan. Contohnya vaksinasi. Ada target tadinya 500.000 sehari, naik 1 juta, sekarang 2 juta sehari. Dan ternyata tercapai. Dan makin banyak kita di antara negara non-produsen vaksin yang 5 besar ya, top 5 ya, untuk vaksinasi. Malaysia kalah sama kita, ya, karena kita jumlahnya besar, teritorinya luas, kita cukup bagus. Tetapi tidak cerdas dan tidak tuntas. Ya. Contoh tidak cerdasnya tadi, ya, PSBB, PPKM, darurat, istilahnya saja berubah-berubah. Gitu. Sehingga orang di bawah akan memahami istilah saja, kalau ditanya masyarakat, apa arti PSBB? Mungkin 20-30% yang tahu. Ya. Kalau PPKM mungkin 10-20%. Kalau istilahnya saja tidak dipahami, bagaimana bisa dilaksanakan? Mestinya pemerintah belajar untuk lebih menyederhanakan, karena Indonesia itu seperti lokomotif dengan gerbong yang sampai 100 gitu. Mungkin pernah ingat ada game tentang penyampaian pesan. Kita 10 orang berdiri gitu loh. Di depan dikasih tahu Pak Mardhani hari Sabtu jam 9 pagi akan berangkat ke lapangan bulu tangkis untuk ketemu dengan seorang yang bernama ini. Sampai belakang Pak Mardhani main bulu tangkis doang gitu loh. Gitu kan itu. Itu masih bagus, masih bulu tangkis itu. Sampai belakangnya Pak Mardhani jualan bulu tangkis misal gitu. Bisa jadi gitu loh, karena rantainya tuh panjang. Nah, jadi kalau buat saya kenapa kurang cerdas atau tidak cerdas, tidak banyak mengikut kepada pendapat pakar yang harusnya didengar. Contohnya yang ramai sekarang, dine in, makan di tempat 20 menit ya. Kalau masakannya panas gitu loh, 20 menit, apa yang terjadi gitu. Padahal paling sederhana ya take away aja gitu loh. Semuanya cuma take away. Nah, untuk
Biasanya katakan sehari warteg, sekarang ini ada laporan ribuan warteg di Jabodetabek bangkrut. Dosa pemerintah itu. Karena uangnya ada untuk menjaga mereka. Sederhana. Mereka cuma boleh take away, datanya ada, misal ada 1.147 warteg. Oke. Warteg ini karena di pinggir jalan besar, sehari omsetnya 10 juta. Yang ini pinggir jalan kecil, sehari omsetnya 500.000. Yang 500.000 di cover, kasih 250.000 separuhnya. Yang 10 juta kasih 3 juta. Udah. Semuanya akan bisa tegas karena pandemi ini akan menghukum mereka-mereka yang tidak cerdas. Cuma yang cerdas yang bisa selamat dari pandemi. Karena pandemi nggak akan lihat nih, kayaknya kasihan, nggak ada kasihannya buat pandemi. Pokoknya ente nggak ngikutin protokol, hajar bahasanya. Nah, yang tidak tuntas kalau buat saya tadi, pemerintah tidak membuat prediksi yang benar. Menteri-menteri bingung. Kita tidak prediksi Juni, Mentekesan bilang kita prediksi Juni. Jadi bingung yang benar yang mana. Pak Luhut bilang tidak diprediksi, Pak Menkes bilang diprediksi. Nah, karena tidak jelas di pemerintah, tidak disiapkan obatnya, tidak disiapkan oksigennya, Pak Jokowi cek ke apotek. Lah tugasnya Pak Jokowi bukannya nanya ada, itu memastikan ada obatnya gitu. Ya. Karena kalau bisa gratis gitu, karena ini kan penyakitnya penyakit pandemik, bukan karena kesalahan pribadi. Begitu. Baik. Kita belum kerja cerdas ya Ustadz ya. Belum kerja cerdas, kerja keras iya gitu. Yang akan selamat dari kondisi pandemi ini adalah orang-orang yang kerjanya cerdas gitu. Oke, itu adalah apa yang kemudian saya kutip dari penyampaian Ustadz barusan tadi. Nah, begini Ustadz, kalau kemudian kita pemerintah hari ini karena memang kondisi kita dalam bernegara yang kemudian ditimpa musibah pandemi ini kan, tentu kita mengharapkan kerja keras gitu dan kerja cerdas dari pemerintah itu sendiri gitu kan. Lalu ketika kemudian hari ini pemerintah saja gitu, yang dengan perangkat yang begitu lengkap, tidak kerja dengan cerdas, bagaimana kita yang nasibnya sebagai rakyat bawah ini gitu loh. Oke, yang pertama kitanya dulu ya. Sesi 1 saya udah bilang pemerintah tidak kerja cerdas dan tidak kerja tuntas. Nah, kita menghadapi pemerintah seperti ini jangan diam, terus sampaikan kritik yang konstruktif ya, yang membangun. Makanya nyun saya kalau ngasih masukan, ngasih kritik sambil ngasih masukan. Usul saya seperti ini gitu, karena siapapun pemerintah yang menghadapi pandemi pasti pada awalnya akan gugup. Bukan cuma Indonesia, Amerika juga, Inggris juga, Italia juga, Australia juga sampai sekarang masih struggle ya. Di antara yang berhasil Selandia Baru karena langsung tutup perbatasan. Dari awal saya sudah teriak lockdown parsial, tutup aja 4 pintu masuk kita. Jakarta, Surabaya, Medan, Bali. 4 ini pintu masuk tutup aja. Nggak akan rugi Indonesia kalau ditutup di awal ya. Itu yang dilakukan oleh Selandia Baru. Kalau di awal ditutup, pandemi itu kan dari luar, bukan dari dalam. Relatif kita aman. Kalau sekarang menyebarnya sudah sampai klaster keluarga kan. Pertama biasanya masuk, itu klasternya klaster bandara sama klaster kantoran. Karena ya atau mereka yang dari luar gitu. Bisa wisata, kantor lah mayoritas. Nah, ketika klaster kantor sudah menyebar ke klaster tetangga, itu tetangga akhirnya keluarga. Kalau sekarang jumlah keluarga Indonesia kan hampir 60 juta keluarga. Itu banyak sekali yang harus ditangani. Makanya, jadi yang sekarang ini Juli awal kemarin sampai pertengahan itu gelombang kedua Jawa dan Bali. Sekarang sudah mulai merembet ke Kalimantan, Sumatera, mulai naik nih. Betul. Pemerintah harus sudah nyiapin. Saat barusan saya baca krisis oksigen di Papua itu loh. Karena sekarang ini susah menutup Indonesia, Jawa kena semua kena karena semua koneksi ke Jawanya tinggi. Tinggal waktunya aja dari Jawa duluan, 2 minggu kemudian baru berikutnya 2 minggu akhirnya harus diprediksi. Nah, menurut saya pemerintah prediksinya ini lambat dan aksinya lambat. Harusnya sudah tahu akan, misal Menkes sudah bilang, kita akan menghadapi lonjakan peaknya itu di Juli. Lalu udah siapkan oksigen belum? Sudah siapkan obat belum? Sudah siapkan
bed belum gitu. Kan sederhana, kalau tinggi berarti akan banyak yang masuk rumah sakit, akan banyak perlu oksigen. Jangan sampai terjadi kayak di rumah sakit Sarjito kan 33 orang meninggal satu malam atau berapa 2 malam itu karena kasus kehabisan oksigen. Kasihan sekali kan. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? 3 hal. 1, jaga diri sehat. Caranya optimal dan optimis saja. Teman-teman sekalian, pandangan saya, yang paling pakai masker wajib. Jaga jarak wajib, cuci tangan juga wajib. Tapi yang lebih wajib lagi menjaga imunitas diri. Karena kalau semua udah tapi tidak imun ya kena juga. Imunitas itu erat kaitannya dengan semangat, daya juang. Kalau udah kena tetap positive thinking. Nah, jadi jadilah pribadi yang positive thinking dan selalu optimis. Itu nomor 1, karena itu memperkuat imunitas. Yang kedua, jaga keluarga. Jaga keluarga. Nah, di antara keluarga kadang-kadang ada 5 katakan. 4 rajin, 1 nih agak nggak bisa tahan, pasti keluar. Pasti nongkrong. Nah, kita harus didik yang 1 ini. Kasih aturan, kalaupun keluar waktunya dipendekin, kalau udah keluar jangan masuk kecuali ganti baju atau kecuali udah mandi di luar dulu, baru masuk ke dalam. Habis itu langsung ke kamar, jangan berinteraksi. Jadi penerapan protokol di rumah juga wajib dilakukan. Terakhir yang ketiga, yang bisa kita lakukan selain kritik ya, itu memperkuat RT RW. Saya ketemu beberapa teman punya RT mandiri sama RW tangguh. Mereka rapat pakai WhatsApp, siapa yang positif kita kumpulin, kita anterin makan, siapa yang perlu ini, wah itu bagus sekali. Jadi jangan diam. Kalaupun pemerintah tidak cerdas dan tidak tuntas, tidak berarti kewajiban menolong orang kita gugur. Tetap kita punya kewajiban menolong. Begitu. Baik. Ini menyoal soal masalah komunikasi yang kemudian lahir dan muncul dari pemerintah itu sendiri, Ustadz. Sebagaimana tadi yang kemudian Ustadz sampaikan, dan kita menemui bahwa rupanya dalam menyelesaikan pandemi ini terdapat miskomunikasi gitu. Komunikasi yang berbeda-beda di antara para petinggi kita di Republik ini. Salah satu di antaranya adalah Pak Luhut katakanlah dengan Kementerian Kesehatan gitu. Nah, hal ini kemudian kan akan membuat kita sebagai publik ini akan bingung sebenarnya bahwa dari mana sih sebenarnya kita harus mendengar gitu informasi yang real gitu ya berkaitan dengan kondisi pandemi kita hari ini. Apakah kemudian itu bersumber dari Pak Luhut yang kemudian tadinya kita kenal dengan menteri ya yang mengurus investasi dan lain sebagainya gitu. Kok tiba-tiba ngomongin soal masalah kesehatan gitu. Dan kedua adalah apakah kemudian kita harus mendengar dari Menteri Kesehatan gitu sebagai bagian daripada yang memiliki tanggung jawab penuh di dalam menyelesaikan pandemi kesehatan kita hari ini gitu, Ustadz. Nah, jadi Ustadz melihat ini gimana gitu? Apakah kemudian pemerintah ini harus selalu berbeda-beda seperti ini dalam menyelesaikan persoalan kita, ataukah kemudian menyatukan komunikasi ini gitu loh? Karena memang sangat penting gitu agar kemudian turunnya ke bawah ini rakyat ini tidak bingung di dalam menyikapi persoalan kondisi kita hari ini, sehingga kemudian ketika kita ingin mengimbaukan untuk jaga jarak ya rakyat langsung mengeksekusinya gitu. Ataupun juga ketika kita ingin mengatakan pakai masker ya mereka ikuti, tapi kemudian ketika terjadi perbedaan pendapat seperti ini ya kan rakyat bisa apa lagi-lagi seperti itu, Ustadz? Menurut Ustadz seperti apa nih cara pemerintah di dalam berkomunikasi ataupun komunikasi publik pemerintah ini gitu loh? Kita sudah kasih masukan selalu agar inline dan linear komunikasi yang di pusat dengan daerah sama, menteri yang satu dengan menteri yang lain sama, presiden sama kepala daerah sama. Kalau belum juga klop, ya belum nyambung, kita ngomong terus ya. Kadang-kadang memang kita ini kan negara yang sangat beragam ya. Yang bahasa orang Jawa beda dengan orang Batak ya. Orang Batak beda dengan orang Sunda beda sama Betawi. Nah, kadang-kadang bab budaya juga menentukan, sehingga nggak kenapa jatuh bangun terus aja, terus perbaiki. Karena di kasus pandemi ini saya pribadi atau PKS tidak ingin memposisikan sebagai oposisi yang menyerang pemerintah terus ya, karena masalah pandemi ini bukan masalah politis ya. Ini masalah yang substansial, fundamental, dan akan mengganggu NKRI kita. Jadi kita juga dukung pemerintah. Contohnya tentang vaksinasi, saya pendukung utama vaksinasi. Betul. Saya selalu kampanye vaksinasi karena buat saya selama 2 hal. 1, BP POM sudah mengeluarkan surat izin edar.
dua MUI sudah memberikan fatwa halal, ya, udah halalan thayyibah, vaksinasi. Kurang-kurangnya kayak efikasi Sinovac yang kurang, ya kita adanya itu, kita mau yang lain juga belum tentu ada kan. Minimal yang ada dulu ya, karena akhafu dororoin, ya, mencegah yang lebih buruk lagi jauh lebih baik ketimbang tidak. Nah jadi kita dorong terus agar sama. Kita juga nanya kenapa sih Pak Jokowi kok nunjuknya Pak Luhut lagi, sehingga disebut 4L kan, Luhut lagi, Luhut lagi, Luhut lagi, 6 bahkan gitu kan. Tapi kalau buat saya itu domainnya eksekutif ya. Pak Jokowi itu menang pemilu, dan karena itu anything, whatever Pak Jokowi lakukan, do it, gitu. But do it in the right way and the effective and efficient way gitu. Karena Pak Jokowi menang, mau nunjuk Luhut sebagai menteri super minister juga boleh aja. Gitu. Tapi yang penting hasilnya ada ya. Saya coba mempelajari Pak Jokowi kenapa sih sama Pak Luhut dekat gitu. Ya karena Pak Luhut memang militer, dan Pak Luhut bahasanya get things done. Semua permintaan Pak Jokowi dituntaskan. Gitu. Tinggal adakah masyarakat puas kan buat Pak Luhut? Yang penting Pak Jokowi dulu pemerintahnya, yang memerintahnya kan. Nah ini yang harus diperbaiki kalau buat saya. Nah jadi bagaimanapun eksekutif harus diberi kesempatan. Ya kayak sekarang nih kita teriak pemerintah dengan konsep burden sharing, beban bersama, mengeluarkan surat utang. Sebetulnya aturannya surat utang itu tidak boleh dibeli oleh bank sentral di pasar primer. Artinya kita jual, kalau nggak terserap baru. Ini jual langsung bisa dibeli sama BI. Jadinya boleh tinggal kantong kanan, kantong kiri ya. Tetapi memang kondisi negara kita lagi berat. Jadi buat saya, nggak kenapa, lakukan saja selama transparansi, akuntabilitas, kejujuran bisa dijaga. Begitu. Sebagaimana Ustadz yang kita lihat bahwa terjadi berbagai macam perubahan nama gitu untuk mengkondisikan kondisi kita hari ini gitu. Apakah kemudian ketika kita lihat ini, ketika kita lihat bahwa rupanya seolah terjadi tidak ada konsistensi gitu, baik itu dari kalangan masyarakat maupun juga dari pemerintah gitu. Karena jika kita lihat memang seolah konsistensi itu nggak ada. Orang banyak yang kemudian mengatakan bahwa rakyat ini ya begitu kebijakan keluar mereka tidak mau ikuti gitu, selalu teriak soal masalah lapar dan lain sebagainya gitu. Begitupun juga sebaliknya, masyarakat teriak juga kalau kita nggak jualan dan lain sebagainya, memang pemerintah mau kasih kita makan gitu. Nah jadi Ustadz mandangnya seperti apa gitu Ustadz? Ada dua ya, ada tidak konsisten, dan yang kedua ada respon terhadap perubahan kondisi. Di negara lain juga, kayak misal Amerika, wajib pakai masker. Belakangan mereka udah bisa melepas masker karena 67-68% penduduknya sudah vaksinasi. Gitu. Di Inggris bahkan nonton bola sudah rame gitu, asal syaratnya sudah vaksinasi. Gitu. Arab Saudi pun membuka umroh, Indonesia boleh kok gitu loh. Tapi karena kita masih high risk, kita suruh karantina dulu 14 hari baru boleh masuk. Gitu. Perubahan-perubahan ini wajar karena memang kondisi berubah setiap saat. Misal gini, dulu tidak ada varian Delta, ya. Sekarang ada varian Delta yang sangat menular. Dulu definisi kontak erat itu berinteraksi kurang dari 2 meter selama 15 menit. Sekarang 15 detik saja udah tertular gitu. Saking cepatnya itu varian Delta. Jadi perubahan boleh dan wajar. Tapi inkonsistensi itu kalau terjadi, tadinya masyarakat dapat bantuan, sekarang nggak dapat bantuan, padahal kondisi masih berat, itu tidak konsisten. Sekarang menurut saya pemerintah lagi mencoba untuk merespon perubahan yang ada, tapi memang kita terbelenggu dengan birokrasi. Ya. Bu Risma selama di Surabaya, pandangan saya termasuk wali kota yang gercep, gerak cepatnya. Tapi ketika jadi Mensos, pandangan saya, beliau menghadapi demikian banyak kendala birokrasi. Ya, ini nggak bisa, itu nggak bisa, karena ini bukan tugasnya saya, ini tugasnya provinsi, gubernur, ini tugas saya bupati wali kota. Padahal bupati wali kotanya nggak perhatian atau tidak sesemangatnya menteri. Akhirnya kebingungan gitu, dari mana mau bantunya. Ketika bypass ada yang komplain gitu. Nah, sehingga buat saya memang
Ketika Pak Jokowi bilang sense of crisis harus tinggi, ketika Pak Jokowi bilang jangan business as usual, mestinya dibuat peraturan. Dibolehkan untuk melayani, tidak harus ikut birokrasi, ya. Tetapi yang penting transparansi, akuntabilitas bisa dijalankan. Jadi kayak tadi, emang pemerintah mau ngasih makan, wajib kasih makan. Pak Jokowi ini tidak yakin gitu. Padahal kayak sekarang nih, anggaran 2020 sudah 600-an triliun. Sekarang hampir 600 juga bisa lewat, Pak. Total kalau direkap bisa 1.200, 1.300 triliun. Besar sekali. Padahal kalau dari awal lockdown tutup paling 300 triliun gitu biayanya gitu. Dan habis itu kita udah bebas karena kan akarnya di virus corona. Virus ini kan cuma hidup kalau dia ketemu inang gitu. Kalau semuanya berhenti 14 hari, diem dulu. Saya udah kena nih. Tapi sesudah 14 hari dia mati itu di saya. Kecuali dia bisa pindah ke inang yang lain gitu. Nah, memaksa 14 hari stop, diam, freeze gitu. Itu pemerintah harus ngasih duit, kasih aja duitnya. Sudah 14 hari aman. Nah, ini nggak berani untuk ngambil itu gitu. Akhirnya sudah setahun setengah, ketimbang sebulan, sekarang setahun setengah. Dan lebih berat lagi yang meninggal kemarin sampai 2.000 lebih gitu. Wah, luar biasa. Berapa banyak yang jadi yatim, piatu, yang kehilangan ayah, kehilangan suami. Wah, berat sekali, berat sekali. Dari aspek kebijakan regulasi ini loh gitu. Kan banyak kritikan tuh Ustadz dari masyarakat bahwa kok kita ini selalu dibatasi untuk tidak boleh keluar rumah, tapi pintu sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz bahwa virus ini kan bukan dari dalam gitu, dia dari luar gitu. Nah, kita disuruh untuk dan dibatasi tidak boleh keluar rumah gitu, tidak boleh berkerumun dan lain sebagainya, tapi kok pintu utama dari asing itu kok masih dibuka gitu. Apakah kemudian dalam kondisi ini kita ya harus mengutamakan investasi ya Ustadz? Nah, itu salah besar. Mestinya tutup pintu dari awal dan masyarakat terjaga. Yang ini justru masyarakat berkorban, sementara sebagian pintu selalu dibuka. Nah, ini harus dikritik keras. Katanya sekarang sudah mulai berubah ya, tetapi sudah terlambat, tapi better late than not. Lebih baiklah ketimbang tidak. Betul. Oke. Jadi lebih baik ditutup ya Ustadz ya? Iyalah, karena Indonesia kan bukan negara perdagangan. Jadi kalau kita tutup luar pun, ekonomi kita tetap bisa hidup. Beda dengan Singapura. Kalau Singapura tutup nggak bisa berkembang karena kecil gitu. Kalau kita besar bisa tetap trading antar kita masih bisa kuat. Baik. Sayangnya tidak berani karena banyak tekanan. Sayang aja. Baik. Sebagai bagian daripada wakil rakyat yang dari Partai Keadilan Sejahtera yang sampai hari ini masih diutamakan oleh rakyat gitu untuk selalu mengedepankan kepentingan rakyat gitu. Bagaimana gitu sikap PKS di dalam melihat persoalan hari ini gitu. Masyarakat yang kemudian disuruh tetap di rumah dan pemerintah tetap membuka jalur akses keluar masuk luar negeri gitu, Ustaz. Ya, segera ditutup dan jangan takut. Saat yang sama segera layani masyarakat yang sakit, yang lapar dikasih, yang pengusaha kecil yang ambruk harus segera dibantu, disuntik modal, dan jangan takut biayanya, asal transparan, karena menyelamatkan rakyat jauh lebih utama ketimbang hitung-hitungan ekonomi yang lain. Yang lain bisa belakangan. Bahasanya kalau kebakaran, ya selamatkan dulu, jangan mikir oh nanti ada emas, ada berlian di rumah, ya belakangan itu mah gitu. Nyawa lebih utama. Tapi dengar-dengar ada yang mengatakan bantuan pemerintah ya tidak begitu selamanya, ada batasannya gitu loh Ustaz. Apakah memang iya gitu, pemerintah harus lepas tangan gitu ya dari kondisi hari ini gitu? Harus dihitung. Mereka kayak sekarang nih kan, tidak semua sektor ambruk, sektor online dan sektor kesehatan naik sekali. Nah, jadi industri ini ya tidak perlu disubsidi, tetapi kayak warteg, ya pedagang pasar wajib disubsidi. Berapa lama? Setahun, 2 tahun nggak kenapa sampai settle
normal lagi baru gitu. Orang jatuh ya dijaga terus biar diri dan berkembang, dikasih makan udah seger baru dilepas. Jangan buru-buru juga. Baik, ini Ustadz, mungkin ini terakhir, kami sebagai rakyat ini tentu sangat penasaran gitu dengan apa yang kemudian disampaikan oleh pemerintah gitu, bahwa kondisi pandemi hari ini ada segelintir orang, bahkan ada dari politisi loh. Ini Ustadz, mumpung Ustadz sebagai seorang politisi dan sebagai wakil rakyat yang ada di parlemen gitu, ada yang kemudian mengatakan bahwa kondisi ini dimanfaatkan oleh sebahagian politisi gitu, dan sebahagian orang untuk melancarkan bisnis dan lain sebagainya. Apakah emang iya secara personality sebagai bagian dari wakil rakyat dan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera, Ustadz merasa bahwa ada segelintir orang yang memanfaatkan kondisi ini gitu, terutama dari partai ataupun seorang politisi itu sendiri gitu, Ustadz? Karena itulah kita dukung agar KPK diperkuat. Ya. Kita minta kepolisian diberi anggaran yang cukup sehingga maling-maling, koruptor-koruptor itu bisa segera ditangkap. Ya. Kalau di kita ini lucu, tampilannya baik tapi ternyata maling. Ya. Bicaranya manis tapi ternyata koruptor. Nah, menuduh tanpa bukti di kita nanti kena pencemaran nama baik. Nah, makanya paling baik perkuat. Saya termasuk yang selalu membela 75 pegawai KPK yang dipecat gitu loh. Padahal 75 orang ini adalah orang-orang yang penuh dengan dedikasi dan kontribusi. Nah, kita prestasi ya, Ustaz ya. Agar Novel Baswedan dan kawan-kawan ini tidak keluar dari KPK karena mereka justru yang membuat KPK jadi harum namanya. Sekarang karena menjawab yang tadi nggak bisa pakai pendekatan personal, harus sistemik, dan sistemik itu pakai pendekatan sistem, dan di KPK sistem bagus sekali sebelum ini, sekarang agak berantakan. Nah, makanya kita dukung terus. Begitu. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin ada terakhir tidak pesan dari Ustadz, ini tentu kondisi hari ini membutuhkan kerja bersama, kolaborasi yang baik gitu, baik itu dari pemerintah maupun rakyat untuk bersama menyelesaikannya begitu. Dari Ustadz pesannya seperti apa gitu untuk kaum milenial dalam menangani kondisi pandemi kita hari ini gitu loh? Ya, sederhana, jadilah pribadi yang berguna dan terus berkembang. Berguna, jangan mikir diri sendiri. Ini kesempatan di masa pandemi dan penderitaan yang berat ini kita mengulurkan tangan, mengulurkan simpati, mengulurkan doa, mengulurkan dana, dan lain-lain. Banyak sekali, nggak harus datang ke rumah ya karena berbahaya, tapi bisa bantu dengan kirim pulsa atau kirim dana dan segala macam, doa, posting yang baik, dan terus berkembang. Jangan, if you stop learning, you stop leading. Kalau berhenti belajar, berhenti memimpin. Jadi terus saya membaca, terus ikutan Zoom, ikutan berbagai forum-forum pengambilan ilmu, ya, termasuk diantaranya melalui YouTube, lain-lain. Kan perpustakaan sekarang banyak sekali bisa diakses. Baik, terima kasih Ustadz ya. Semoga kedepannya kita masih kesempatan semuanya. Ya. Mohon maaf lebihnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah perbincangan kami ruang bicara dengan Pak Mardhani Alisera, salah satu politisi dari Partai Keadilan Sejahtera. Gitu. Nah, semoga dari perbincangan kami ini terdapat poin-poin yang dianggap penting gitu untuk dapat kemudian kita tingkatkan untuk menyelesaikan kondisi kita hari ini. Tentu itu sangat penting gitu. Sekali lagi terakhir mungkin dari kami teman-teman sekalian, jika kemudian Anda suka dengan video ini, jangan lupa like-nya dan share, dan terakhir jangan lupa centang subscribe dan loncengnya agar kemudian teman-teman selalu mendapatkan notifikasi postingan-postingan terbaru dari kami Ruang Bicara. Terima kasih. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.